Salam olahraga. Halo teman-teman semua, salam sehat salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Bang Bahri di sini untuk kembali mengulas berita perkembangan timnas Indonesia. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang pelatih Sinteyong yang memanggil 7 pemain abroad ya menjelang Piala Asia U23 dimulai. Nah, secara kita ketahui bersama, pelatih Sinteyong dan PSSI Bapak Erick Thohir ya sudah ada kesepakatan untuk eh, perpanjangan kontrak pelatih Sinteyong ini setelah hasil dari Timnas Indonesia U23 menjalani turnamen Piala Asia U23. Nah, tentunya harapan dari PSSI Bapak Erick Thohir ini menginginkan pelatih Sinteyong bisa membawa Timnas Indonesia U23 ini sampai 8 besar ya di ajang Piala Asia U23. Namun pelatih Sinteyong meyakini ya optimis bisa lebih dari 8 besar, bahkan ia meyakini optimis sampai ke semifinal dengan catatan PSSI bisa membantu pelatih Sinteyong memanggil 7 pemain abroad ya yang berkarir di luar negeri. Di antaranya adalah ada Pratama Arhan, kemudian ada Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivan Janner, Justin Hubner, Rafael Sturridge, dan Nathan Joan. Ya, ketujuh pemain ini tentu diharapkan oleh pelatih Sinteyong bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Karena kejuaraan Piala Asia U23 ini memang di luar kalender FIFA, sehingga pemain-pemain yang berkarir di luar negeri ini sulit tentunya untuk bisa bergabung. Maka dari itu pelatih Sinteyong menginginkan PSSI membantu ya memanggil pemain-pemain tersebut, melobi klub-klub dari pemain-pemain tersebut untuk bisa melepasnya saat ajang turnamen nanti. Ya karena turnamen Piala Asia U23 ini akan digelar pada bulan April sampai Mei, tepatnya tanggal 15 April sampai 3 Mei. Ini turnamen akan berlangsung di Qatar tentunya. Nah, harapannya pelatih Sinteyong bisa memanggil ketujuh pemain ini ditambah dengan pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Kalau kita ketahui, kalau kita bisa saksikan ya bagaimana laga-laga Piala Asia senior kemarin ya yang dihuni oleh pemain muda dan senior, ini kebanyakan yang turun adalah pemain-pemain muda ya di bawah 23 tahun. Kebanyakan kurang lebih 6 sampai 7 pemain itu menjadi pemain inti timnas Indonesia dan sisanya adalah pemain senior seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Asnawi, dan Yakob Sayuri. Nah, maka dari itu STY ya mempunyai keyakinan dengan adanya 7 pemain inti di timnas Indonesia di timnas Indonesia U23 dan ditambah lagi nantinya pemain-pemain lokal ya yang bermain di Liga 1 seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rizky Ridho, dan ditambah satu lagi pemain naturalisasi yang akan segera diambil sumpah yakni Nathan. Nah, ini menjadi keyakinan tentunya pelatih Sinteyong. Karena kita melihat starting 11 atau starting line up yang akan nantinya kemungkinan akan diturunkan pelatih Sinteyong di Piala Asia nanti. Kita tahu ada penjaga gawang Hernando Ari yang sudah berpengalaman di ajang Piala Asia kemarin. Kemudian di lini belakang ada Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Ada di bek kiri ada Pratama Arhan, ada juga Nathan. Kemudian di bek kanan ini salah satu pemain lokal yakni Rio Fahmi bisa dicoba maupun Bagas Kava. Kemudian lini tengah sudah ada gelandang yakni Marcelino Ferdinand dan Ivan Janner. Kemudian di lini depan juga sudah ada Rafael Sturridge, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Ya, ditambah lagi pemain-pemain yang berkarir di dalam negeri di Liga 1. Nah, ini yang menjadi motivasi buat pelatih Sinteyong. Tetapi jikalau pemain-pemain abroad ini tidak dapat dipanggil oleh pelatih Sinteyong, ini tentunya berat buat pelatih Sinteyong. Karena
lawan-lawan yang dihadapi, ya, Indonesia masuk di grup A bersama tuan rumah Qatar tentunya. Ini sangat berat karena Qatar, ya, merupakan kandidat juara selain sebagai tuan rumah. Kemudian Indonesia tergabung bersama Australia U23. Kemarin sudah bertemu dengan Australia, Indonesia kalah 4-0. Sekarang di U23 ketemu lagi. Terus Jordania, ya, yang kita tahu di timnas senior dia mampu lolos ke semifinal. Ini yang kita hadapi nanti timnas U23-nya. Ini berat tentunya jika pelatih Sinteyong tidak mengandalkan pemain abroad, ya. Maka dari itu ia berharap PSSI bisa melobi tim-tim yang nantinya bakal melepas ketujuh pemain tersebut. Ini harapan tentunya, ya, jika ketujuh pemain ini bisa dilepas dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, mungkin itu saja berita dari Bang Bahri. Nantikan lagi video terbaru dari channel Bang Bahri. Untuk itu saya akhiri dan salam sepak bola.